Perkenalkan, nama saya Nadia Safitri, NIM E1E019217, kelas 5F, nomor absen 23. Saya akan menjawab tentang soal UTS yang diberikan oleh Bapak dosen. Yang pertama mengenai konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Dalam belajar dan pembelajaran bahasa terdapat 3 tipe belajar, yaitu belajar bahasa, belajar melalui bahasa, belajar tentang bahasa. Menurut Depdikbud 1995, belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis. Belajar bahasa sendiri berarti upaya untuk memperoleh pengetahuan bahasa yang bisa dipermanenkan sebagai akibat dari pengalaman. Lalu, belajar melalui bahasa. Belajar melalui bahasa adalah pembelajaran bahasa mengacu pada perilaku dan proses berpikir yang digunakan oleh siswa yang mempengaruhi apa yang dipelajari, termasuk mengingat dan metakognitif. Belajar melalui bahasa adalah mempelajari suatu bidang ilmu dengan menggunakan bahasa tertentu. Dan yang terakhir yaitu belajar bahasa. Belajar bahasa adalah keinginan semua orang untuk mengetahui dunia. Bahasa pada saat ini telah menjadi suatu budaya yang patut dilestarikan kebudayaannya. Dengan belajar bahasa berarti juga belajar membudidayakan diri sendiri, mengembangkan diri, dan membentuk diri menjadi manusia yang luhur. Belajar itu sendiri adalah perubahan yang relatif yang permanen dalam perilaku dan potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Jawaban dari soal nomor 2, saya memilih 4, yaitu yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Maksudnya yaitu pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif dalam belajar. Guru hanya menjelaskan dan tidak berusaha memberitahukan siswa secara penuh agar membangkitkan rasa keingintahuan siswa sehingga siswa bisa bertanya. Dan yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber, yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan banyak sumber belajar lain seperti koran, majalah, internet, televisi, buku, radio, atau referensi lain yang dapat siswa temukan di kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Maksudnya, dalam kurikulum K13 ini memerlukan banyak waktu yang lebih banyak. Pembelajaran tidak hanya di kelas saja, tapi pengalaman sehari-hari juga bisa dijadikan pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik, yaitu siswa memiliki latar belakang yang berbeda, dari latar belakang keluarga, cara pandang, cara berpikir, cara belajar, ras, serta suku dan keyakinan pun berbeda-beda. Dari perbedaan yang beragam tersebut dapat dikembangkan menjadi satu kesatuan yang memiliki unsur keanekaragaman. Pertanyaan nomor 3 yaitu, bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam suatu proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Pada proses pembelajaran, pengajuan pertanyaan berlangsung begitu saja pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup tanpa disadari, sampai di mana tahap-tahapan keterampilan bertanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan pada penerapan model-model pembelajaran yang dirancang. Model atau pola biasanya digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk membuat, merancang, atau melaksanakan sesuatu kegiatan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, juga diperlukan suatu model agar pelaksanaannya dan hasilnya efektif dan efisien. Sedangkan penilaian autentik menurut Hymes tahun 1991 adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah, sekaligus mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya dengan cara mensimulasikan situasi yang dapat ditemui di dalam dunia nyata, di luar lingkungan ataupun di luar lingkungan sekolah. Untuk soal nomor 4, yaitu LOTS atau Lower Order of Thinking Skill dari C1 sampai C3,
yang menyebutkan komponen C1 pengetahuan, C2 pemahaman, dan C3 pengaplikasian. Misalkan C1 itu menyebutkan, C2 menjelaskan, dan C3 mengurutkan. Sedangkan HOTS atau High Order of Thinking Skill dari C4 hingga C6 yang menyebutkan komponen C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 kreativitas. Misalkan C4 itu menganalisis, C5 membandingkan, dan C6 mengarang. Lalu ABCD yang dimaksudkan yaitu singkatan dari audience, behavior, condition, dan degree. Audience itu berupa siswa atau orang, behavior berupa kegiatan misalkan dari menyebutkan 5 peralatan dapur atau sebagainya, condition berupa kondisi atau syarat seperti dibolehkan menjawab seperti ini, tidak dibolehkan menjawab seperti itu, tidak diperbolehkan membuka buku dan sebagainya, dan degree berupa si tingkat keberhasilan misalkan jawablah pertanyaan ini dengan baik dan benar. Menurut saya dari beberapa tujuan pembelajaran ini melalui percobaan sederhana siswa dapat menuliskan laporan hasil percobaan sederhana. Itu sudah benar. Tapi yang siswa dapat mempraktikkan menulis tegak bersambung itu salah. Karena tidak menyebutkan medianya atau kegiatannya. Yang harus diperbaiki mungkin dengan melihat video, siswa dapat mempraktikkan menulis tegak bersambung atau semacamnya seperti itu. Mungkin sekian dari saya, jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.